Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya tentang penerapan sistem merit di Indonesia, khususnya di daerah saya, pemerintahan daerah saya. Nah, di sini saya telah menuangkannya dalam bentuk paper podcast. Perkenalkan, nama saya Nur Aryandani, bisa dipanggil Nanda, dan coach saya bernama Ibu Nurbayani, SKM MKes. Nah, mari kita lihat penjelasannya bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem merit ini merupakan sistem manajemen sumber daya manusia sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, sampai pada kepensiun pegawai dan jaminan sosial. Dan dalam hal ini kita bisa juga melakukan pengembangan, promosi, dan lain sebagainya. Dan adapun penerapan sistem ini didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi ASN. Adapun implementasi dan regulasi di mana adanya berkaitan dengan kebutuhan formasi seperti di Pemda saya itu di Makassar memiliki kuota sebanyak 224 di mana teknis 20 dan tenaga kesehatan 204 formasi. Dalam sistem chat yang telah dilakukan by BKN mampu menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam rekrutmen pegawai karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan pada program dalam komputer. Seperti dalam hal ini dokumentasi perekrutan dan pemenuhan. Dilihat dari contoh ini bisa dilihat pada saat melakukan sistem CAT dan setelah itu dilakukanlah pelantikan serah terima di mana hal ini dilakukan oleh BKD Kota Makassar. Nah, dalam sistem merit ini juga ada namanya kualifikasi yang didasari tidak hanya berdasarkan kedekatan dan rasa kasihan lagi karena dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dan harapan penerapan sistem merit. Adapun penilaian yang dilakukan dalam hal ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang manajemen kinerja. Nah, di Kota Makassar sendiri bisa dilakukan melalui aplikasi e-kinerja. Nah, untuk masuk pada tahap ini hanya memasukkan NIP dan sesuai password yang diinginkan dan akan terlihat di produktivitas kinerja dan penghasilan yang diterima yang namanya tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Nah, adapun promosi jabatan yang biasanya dilakukan melalui uji kompetensi untuk eselon tertentu dalam menduduki jabatan tertinggi seperti kepala dinas. Adapun penghargaan yang diberikan seperti Satya Lencana untuk pegawai negeri sipil. Nah, untuk pengembangan karir biasanya mengikuti program izin belajar atau tugas belajar yang biasa dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Makassar daerah. Dan untuk jaminannya biasanya ada jaminan kematian, ketenagakerjaan, dan pensiun. Nah, adapun komitmen pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan visi misi kepala daerah dalam hal mengintegrasikan dalam menjalankan program kegiatan. Contohnya, ya di Makassar ada beberapa program dalam melakukan percepatan kegiatan. Nah,
Dalam hal ini, Bapak Wali Kota Makassar telah melantik dan mengambil sumpah 457 pejabat dalam jabatan pimpinan tertinggi Pratama dan administrasi lingkup pemerintah Kota Makassar. Salah satu komitmennya yaitu melakukan adanya lorong wisata dalam melakukan pemulihan ekonomi. Dan dalam hal ini juga dokumentasi kegiatan pelantikan oleh Bapak Wali Kota Makassar yaitu Bapak Dani Pumanto. Nah, di sini beliau memberikan arahan dan menegaskan untuk dapat melaksanakan setiap program kerja, khususnya program-program utama yang harus cepat diselesaikan. Seperti yang akan dilakukan adalah lorong wisata, di mana lorong wisata ini bukan hanya mempercantik setiap lorong-lorong yang ada di Makassar, tetapi melakukan pendataan dalam hal ini UMKM yang berada di lorong-lorong tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi. Nah, adapun bukti dokumentasi dalam melakukan kegiatan lorong wisata, dalam hal ini melakukan kunjungan oleh Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fatmawati Rusdi. Beliau melihat adanya lorong tani dalam lorong wisata di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, yaitu dipimpin langsung oleh Camat Mariso, yaitu Bapak Juliaman Esos. Nah, demikian video saya hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.